Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaradia Fahira dengan NPM 105212229 dari kelompok bertema makanan yang beranggotakan Cindy Kumala, Ratu Nasya, Arini Basir, dan Syifa Sabila. Izin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Isolasi Sosial Terhadap Kasus Gangguan Makan pada Remaja di Masa Pandemi COVID-19. Pada tahun 2019 dilaporkan sebuah kasus di Pasar Ikan Wuhan, Provinsi Hubei. Kasus tersebut merupakan pneumonia misterius yang mengakibatkan adanya 5 pasien yang perlu menjalani rawat inap. Kasus pneumonia misterius ini pun memuncak setiap harinya dengan kurun waktu yang dekat, yaitu sekitar akhir Januari hingga awal Februari tahun 2020 silam. Meningkatnya kasus ini ditandai dengan adanya pelaporan jumlah kasus yang terjadi sekitar 44 kasus. Pada awalnya, laporan banyak berdatangan dari Provinsi Hubei sendiri. Kemudian kasus tersebut sudah menyebar dengan cepat hingga terdengar berbagai laporan dari provinsi-provinsi lain dan seluruh Cina. Kasus pneumonia misterius ini pun kemudian diteliti dan mulai dinamakan sebagai penyakit 2019 novel coronavirus. Namun, WHO mengumumkan kembali penamaan daripada penyakit ini ialah COVID-19 tepatnya pada 11 Februari tahun 2020. Coronavirus adalah virus RNA strain tunggal positif yang berkapsul dan tidak bersegmen yang dinyatakan dapat menyerang tidak hanya pada kekebalan tubuh hewan, tetapi juga menyerang kekebalan tubuh manusia. Pada awalnya, transmisi virus ini belum dapat dinyatakan apakah mampu menyerang tubuh manusia atau tidak. Namun, adanya kasus 15 petugas yang terinfeksi oleh salah satu pasien menjadi tanda bahwa kasus pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Biasanya, kasus seperti ini jarang terjadi, apalagi hingga berevolusi di tubuh manusia dan menyebar dari individu satu ke individu lainnya. Virus corona yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia menyebabkan gangguan infeksi saluran pernafasan, mulai dari gejala flu, gejala demam, sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas, dan ada pula beberapa individu yang positif terkena COVID-19 tanpa mengalami gejala. Sampai saat ini banyak pula individu yang mengalami gejala yang lebih parah hingga terdeteksi adanya penyakit lain. Salah satunya COVID-19 ini. COVID-19 adalah penyakit menular yang menyebabkan oleh coronavirus yang ditemukan dan diteliti oleh WHO ketika terjadi kasus pertama kali di Wuhan. Kemudian WHO mengumumkan bahwa COVID-19 ini resmi dinyatakan sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020. Virus corona menyebar sebagaimana virus lainnya, seperti melalui percikan air liur pengidap yang batuk dan bersin tanpa ditutup, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut. Dari data tanggal 29 Maret 2020, terdapat 6.385 kasus dan jumlah kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara ditetapkan sebagai pusat pandemi COVID-19 dengan kasus dan kematian yang sudah melampaui Cina. Sementara di Indonesia sendiri, sudah ditetapkan terdapat 1.528 kasus dengan positif coronavirus dan 136 kasus kematian. Kasus COVID ini pertama kali terjadi di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan banyaknya 2 kasus. Berdasarkan data yang dikonfirmasi, terjadinya COVID-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di salah satu ibu kota ternama, yang dimana penderita sempat berkontak dengan warga negara asing atau WNA asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut, penderita mengeluhkan adanya demam, batuk, dan sesak nafas. Maka dari itu, pemerintah Indonesia sendiri memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan aspek hukum bagi penanganannya yang tertuang dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam penanganannya melalui aspek hukum ini, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing yang diharapkan dapat memungkinkan untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Kebijakan ini ternyata sangat efektif untuk dapat mencegah orang sakit melakukan kontak langsung dengan orang lain yang ada dalam keadaan sehat, sehingga membantu pencegahan penularan. Adanya COVID-19 ini tidak hanya mampu mempengaruhi perubahan kondisi fisik seseorang, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologi seseorang.
dan juga dapat berdampak pada perubahan sosial ataupun ekonomi. Hal tersebutlah yang melandasi bahwa selain social distancing, pemerintah Indonesia juga menyiasati perkembangan virus corona dengan melakukan pencegahan lain. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan karantina selama beberapa waktu. Karantina merupakan bagian dari upaya pemutus mata rantai COVID-19 ini dengan melakukan segala aktivitas di dalam rumah pribadi. Namun, nampaknya tindakan karantina ini memberikan dampak yang besar bagi setiap individu, khususnya para remaja. Masa remaja adalah masa stres emosional yang timbul dari perubahan fisik yang cepat dan luas yang terjadi selama masa pubertas. Perubahan yang terjadi selama masa pubertas ini tidak hanya meliputi perubahan fisik saja, tetapi juga meliputi perubahan hormon, psikologis, maupun sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah pada remaja yang seringkali terjadi di masa pandemi COVID-19 ini adalah faktor pengetahuan yang rendah tentang COVID-19 tentunya, pembatasan sosial dan kebijakan protokol kesehatan, informasi yang tidak edukan tentang COVID-19 ini, dan pendidikan yang berubah dari sistem luring menjadi daring. Perubahan sistem belajar ini merupakan sebagai dari langkah upaya pemutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adanya perubahan sistem belajar tentu saja menjadi kesulitan tersendiri bagi para pelajar. Belum lagi, perubahan ini membuat para pelajar hilang kesempatan untuk bertemu dengan teman-temannya dan melakukan kegiatan sosialisasi seperti biasanya. Hal tersebut dapat memicu banyaknya emosi negatif yang dirasakan para remaja. Adapun beberapa perasaan yang dirasakan oleh para remaja terkait dampak yang diakibatkan oleh virus corona ini atau COVID-19 adalah mengharuskan mereka untuk berdiam diri di rumah, tidak bertemu dengan teman atau orang lain atau siapapun, merasa khawatir akan sakit baik anggota keluarga ataupun teman-temannya, merasa tertinggal dengan kegiatan pendidikan, lebih banyak makan, dan hal lainnya. Stres di masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus gangguan makan pada remaja. Makan dengan jumlah yang berlebih menjadi bentuk pelarian dari emosi negatif yang dirasakan. Gangguan makan pada remaja sering terjadi khususnya pada perempuan. Eating disorder atau gangguan makan merupakan sindrom penyimpangan pola makan pada seseorang. Definisi pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh merupakan suatu kemampuan yang berasal dari suatu lainnya seperti orang atau benda yang dapat membentuk karakter, kepercayaan, atau bahkan menentukan perbuatan seseorang. Selanjutnya, ada definisi isolasi. Isolasi merupakan upaya pencegahan penularan dan pertumbuhan infeksi secara efisien dari satu pasien ke pasien lainnya, profesional kesehatan dan pengunjung, atau pasien yang melakukan rawat jalan dari luar. Adapun tujuan dari kegiatan isolasi ialah untuk mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini dari suatu penyakit melalui upaya memisahkan individu itu sendiri. Kemudian, definisi sosial, sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman suatu kebiasaan yang dilakukan atau nilai-nilai, norma, dan aturan yang ditetapkan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi menjadi wadah bagi seseorang untuk berproses bagaimana belajar bersikap baik, nilai-nilai, dan aksi yang pantas bagi anggota budaya tertentu. Definisi gangguan makan atau eating disorder merupakan penyakit kronis yang didefinisikan sebagai gangguan perilaku makan atau penyimpangan perilaku seseorang dalam mengontrol berat badan secara berlebihan. Wanita tentunya menjadi penderita gangguan makan tertinggi. Akibat dari gangguan makan yang berkepanjangan tentu dapat memicu timbulnya berbagai macam penyakit lain seperti hipotensi kronis, bradikardia, hipotermia, bahkan anemia. Definisi remaja adalah seorang individu yang baru beranjak selangkah lebih dewasa dan sudah mengalami masa transisi pada perkembangannya. Pada masa ini, remaja sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Definisi pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke berbagai tempat dengan jangkauan yang luas, seperti benua ataupun negara.
yang umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus suatu penyakit yang secara tiba-tiba merajalela pada suatu populasi area tertentu. Selanjutnya, ada definisi COVID-19 yang merupakan sebuah wabah yang menyebar dengan cepat yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei. Lanjut ke slide selanjutnya, diketahui dari beberapa stasiun TV bahwa isolasi sosial ditetapkan pemerintah membuat masyarakat harus menjalani segala aktivitas di dalam rumah saja, mulai dari work from home hingga pembelajaran yang diadakan secara online. Kecemasan rupanya menjadi salah satu dampak psikologis yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Para remaja yang pada umumnya merupakan usia peralihan menjadi rentan merasakan kecemasan ini. Banyak hal yang menjadi faktor dari kecemasan tersebut, seperti merasa kesulitan dalam mengejar target akademik, banyaknya berita hoax terkait virus corona, dan tidak memiliki kesempatan bersosialisasi. Selain itu, adanya standar kecantikan yang semakin ditekankan juga menjadi salah satu faktor kecemasan yang terjadi di kalangan remaja selama pandemi COVID-19. Diketahui bahwa selama pandemi COVID-19 ini, lebih dari 140 juta penduduk Indonesia menggunakan berbagai platform sosial media seperti Instagram. Tak jarang, berbagai tren kecantikan menghiasi salah satu sosial media ini. Bagi beberapa orang yang merasa tidak memenuhi standar kecantikan, justru hal tersebut menjadi suatu tekanan hingga timbulnya kecemasan atau bahkan stres yang berkepanjangan. Meningkatnya kasus gangguan makan selama pandemi COVID-19 setara dengan meningkatnya kecemasan pada kondisi psikologis masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya hubungan sebab akibat antara gangguan makan dengan kecemasan yang menjadi salah satu faktor terjadinya gangguan tersebut. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa hampir semua responden merasakan kecemasan berlebih selama pandemi COVID-19. Begitu mereka berpendapat bahwa kecemasan tersebut mempengaruhi pola makannya. Tak sedikit dari para responden pun menunjukkan ciri-ciri gangguan makan, seperti melakukan diet secara ketat ataupun memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakan. Hal ini terjadi akibat adanya toksiti sosial media selama pandemi COVID-19. Padahal Allah sendiri telah menjelaskan dalam surat At-Tin ayat 4 dan Al-Mulk ayat 3-4 bahwa tak ada yang lebih sempurna dari semua makhluk ciptaannya kecuali manusia. Oleh karena itu, kita sebagai makhluknya hendaklah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan bersikap qanaah atau merasa cukup. Kemudian, beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah virus corona yang menjadi sorotan publik ini dinyatakan sebagai pandemi yang dapat mengubah kehidupan dari berbagai aspek. Isolasi sosial yang merupakan upaya pencegahan penularan virus ini pun tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif seperti memicu timbulnya abnormalitas. Abnormalitas yang sering terjadi selama masa pandemi ini ialah gangguan pola makan yang banyak diderita para remaja. Sekian materi karya tulis ilmiah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.